Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar tentang konseling pranikah. Judulnya adalah Jangan Menikah Bila Ingin Keluar Rumah. Dua orang yang sedang berpacaran dan ingin menikah pasti memiliki akan background, memiliki latar belakang. Untuk apa dia menikah? Dan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk merenung. Jangan menikah jika semata-mata engkau hanya ingin keluar rumah. Mungkin karena engkau tidak kerasan di rumah. Kondisi keluargamu yang tidak menyenangkan. Mungkin ayah ibumu yang terus-menerus bertengkar. Dan rasanya ketika mendengar pertengkaran mereka, suara mereka, hatimu itu panas. Marah, tapi tidak bisa apa-apa. Mengapa? Ya karena mereka yang punya rumah, mereka orang tuamu. Sementara kamu ini sudah pacaran dan ingin menikah. Sudah cocok nih dengan pasanganmu nih, calon pasanganmu. Kemudian pengen segera keluar rumah. Pokoknya aku pengen menikah lah. Pokoknya keluar dari rumah. Jangan ya. Mengapa? Karena pernikahan itu kamu akan hadapi dengan begitu banyak hal yang menantang. Salah satunya adalah apakah hanya dengan keluar rumah lalu keadaanmu jauh lebih baik daripada orang tuamu? Apakah kamu tidak akan bertengkar seperti mereka? Padahal dari pengalaman saya puluhan tahun mengkonseling pranikah, seorang anak yang kecewa dengan orang tuanya, bahkan sampai membenci sifat orang tuanya, tanpa sadar dia akan melakukan hal yang sama. Seorang anak yang tidak suka mamahnya marah terus. Dia marah, dia merenungkan, dia melihat mamahnya dan mengatakan, aku tidak suka mamah marah terus-menerus. Jadi mamah kok seperti itu? Jadi istri dari papa kok seperti itu? Kemudian dia ini marah nih. Karena itu sering diucapkan. Ya, dan dia merasa aku tidak akan seperti itu kalau aku menikah. Dari pengalaman saya mengkonseling ratusan orang. Ternyata orang yang benci dengan orang tuanya, anak yang benci dengan orang tuanya, justru melakukan hal yang sama. Yang gampang marah ini loh. Ternyata setelah menikah, saya tidak tahu kondisi kayak apa begitu. Tapi kemudian membuat dia gampang marah. Ketika dia ditegur, dia baru sadar. Oh, kok aku seperti mamaku ya? Itu baru salah satu contoh. Saya beri contoh yang lain lagi. Seorang anak laki-laki tidak suka papahnya ini menyakiti mamahnya. Tidak suka papahnya ini terlalu menekan mamahnya. Dan sumbu pendek. Sedikit marah. Bahkan menggebrak meja, memukul mamahnya. Dia menjadi saksi hidup. Dia lihat dan dia bertekad, aku tidak mau seperti papaku. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi dia saat itu baik-baik aja. Baik-baik aja.
Sepertinya dia tidak akan seperti papahnya. Tapi pada kenyataannya, 2-3 tahun setelah dia menikah, dia melakukan persis seperti papahnya, bahkan lebih parah. Jadi buat kalian yang ingin keluar rumah sebagai alasan untuk menikah, tolong jangan dilakukan kalau alasan pernikahanmu hanya ingin keluar rumah. Saya bisa memahami kemarahanmu, kejengkelanmu, ketidaksukaanmu dengan kondisi keluarga dari orang tuamu. Tapi sebaiknya kalau kamu mau menikah, benar-benar didasari oleh pengertian, oleh tekad, oleh kesepakatan, dan pembekalan yang begitu banyak, supaya ketika kamu menikah, kamu tidak mengulangi kesalahan orang tuamu. Pak, di rumah saya tidak kerasan sama sekali. It's okay. Pertanyaan saya, bisakah kamu merubahnya? Tidak bisa, Pak, saya nggak bisa merubahnya. Kalau kamu tidak bisa merubah keluargamu, yang pasti tidak bisa, karena kamu hanya seorang anak, berubahlah. Kamu yang berubah. Sehingga mau seperti apa keadaan keluargamu, kamu ini bisa memposisikan dirimu tepat. Contoh, atas orang tuamu yang tidak peduli, yang rumah hanya seperti pos kamling atau tempat kos. Pulang, tidur, pergi lagi. Kayak tempat kos lah. Tidak ada hubungan yang dekat gitu antara orang tua dan anak. Kamu tidak bisa melihat, mereka bisa ngobrol dengan nyaman. Kalau engkau tidak bisa minta orang tuamu berubah, ya kamu berubah. Bagaimana caranya, Pak? Ajak mereka bicara, minta mereka waktu untuk bicara. Mau tidak mau. Karena memang hanya itu caranya. Kamu yang berubah. Alangkah indahnya kalau kamu sudah berubah, kamu sudah menang dalam tanda petik atas masalah di rumahmu, di keluargamu, baru kamu ini keluar untuk menikah, tapi sudah pada kondisi menang. Sekali lagi, jangan menikah bila hanya ingin keluar rumah. Mengapa? Kalau engkau tidak bisa menyelesaikan masalah dari keluargamu sendiri, engkau pun ketika suatu kali menikah juga tidak bisa menyelesaikan rumah tanggamu. Jadi kamu akan menyadari bahwa tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, jangan menikah bila alasannya ingin keluar rumah semata-mata. Pak, bukankah kalau saya menikah lebih baik saya keluar rumah? Oh ya benar. Tapi kelihatannya saya tidak bisa keluar rumah, Pak. Saya harus di rumah orang tua saya karena kondisinya belum memungkinkan. Buat saya, enggak apa-apa. Tapi rencanakan, jangan selama-lamanya. Jangan selama-lamanya. Idealnya, anak yang sudah menikah, idealnya meninggalkan orang tuanya, membangun keluarganya sendiri. Idealnya. Tapi kalau belum sampai ke titik itu, enggak apa-apa. Tinggal dengan rumah orang tuamu atau mertuamu. Tapi sekali lagi, rencanakan mau berapa lama. Pak, saya mau di rumah mertua saya 30 tahun. Ya itu bukan rencana namanya. Itu memang mau enaknya sendiri. Jangan. Kalau kamu mau belajar mandiri, membangun rumah tanggamu sendiri, ya merencanakan untuk keluar. Walaupun saat ini belum, tidak apa-apa. Jangan menikah bila hanya ingin keluar rumah. Saya ingat akan satu kisah. Seseorang, saya sebut seseorang aja. Umurnya 17, mungkin 17 sampai 18 tahun. Rumahnya sempit, ya, di gang di kampung.
dia rasanya sumpek dengan rumahnya sendiri. Satu kamar dia bertiga dengan adik-adiknya. Satu kamar lagi dipakai oleh papa mamahnya. Dan begitu dia masuk rumah, sempit, nggak enak. Apalagi hobi papa mamanya bertengkar. Dan itu berjalan dari dia SD. Sampai dia lulus SMK atau SMA. Dan di pikirannya waktu itu, pokoknya laki-laki siapapun yang ngajak aku menikah, aku akan mau. Mengapa? Aku pengen keluar rumah. Aku pengen keluar rumah. Bayangkan. Lalu apa jadinya? Akhirnya menikah. Dengan pria yang usianya sekitar berjarak 8-9 tahun dari dia. Lalu seperti apa, Pak? Saya dengarkan cerita dari kedua orang ini setelah mereka 30 tahun menikah. Menceritakan latar belakangnya. Dan apa yang terjadi? Ya dia babak belur. Karena ternyata laki-laki yang dia setuju untuk yang pertama kali melamar dia tidak seperti impiannya. Tidak seperti impiannya. Penuh pertengkaran dari tahun pertama sampai tahun ke-30. Saya bersyukurnya di tahun ke-30 mereka belum pisah. Loh Pak, mereka akhirnya pisah. Akhirnya mereka pisah di tahun 34 pernikahan mereka. Dan selalu sang ibu ini mengatakan kepada anak-anaknya, jangan menikah hanya kalau alasannya pengen keluar rumah. Jadi saya ajak kalian merenung kembali. Kalau kalian mau menikah dengan satu alasan ingin keluar rumah, renungkan kembali. Saran saya, keluar rumah karena menikah akan lebih baik kalau kamu sudah menang dengan masalahmu. Maka kamu punya bekal untuk memasuki pernikahanmu dengan lebih baik. Saya cukupkan di sini. Jangan menikah bila alasannya ingin keluar rumah. Sampai ketemu di program berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.